Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Pak Robat. Pada video kali ini, Pak Robat akan menemani kalian belajar tentang pentingnya mitigasi bencana alam. Gimana nih? Sudah siap? Nah, video di awal tadi merupakan beberapa cuplikan berita tentang bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Ada bencana banjir, gunung meletus, angin puting beliung, gempa bumi, dan sebagainya. Oleh karena itu, di balik potensi sumber daya alam yang luar biasa, wilayah-wilayah di Indonesia merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana. Nah, ini disebabkan oleh kondisi fisik Indonesia itu sendiri. Maksudnya gimana tuh? Yuk kita bahas. Secara geografis, Indonesia terletak di daerah beriklim tropis yang punya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Iklim tropis membuat negara kita memiliki curah hujan dan suhu udara yang tinggi. Hal itu ternyata dapat menimbulkan ancaman-ancaman yang bisa merugikan, seperti bencana hidrometeorologi. Apa sih bencana hidrometeorologi? Singkatnya, bencana hidrometeorologi ini merupakan bencana yang diakibatkan oleh parameter-parameter hidrologi dan meteorologi. Seperti ini, volume air sungai, curah hujan, kelembapan udara, temperatur, dan angin. Contoh bencananya adalah banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, gelombang tinggi, dan sebagainya. Selain itu, Indonesia merupakan daerah pertemuan tiga lempeng tektonik besar loh teman-teman, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertabrakan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Sedangkan yang bertabrakan dengan lempeng Pasifik terjadi di utara Papua dan Maluku Utara. Di sekitar lokasi tersebut, energi tabrakannya terkumpul. Nah, ketika lapisan bumi sudah tidak sanggup lagi menahan tumpukan energi, energi tersebut akhirnya terlepas dan terjadi getaran yang sering kita sebut gempa bumi. Indonesia juga memiliki lebih dari 500 gunung berapi dan 127 diantaranya bersifat aktif. Hal ini menyebabkan Indonesia banyak mengalami bencana gunung meletus. Nah, untuk kalian yang tempat tinggalnya berdekatan dengan gunung berapi, tetap waspada ya teman-teman. Banyak juga ya ternyata faktor-faktor penyebab terjadinya bencana di Indonesia. Nah, tidak heran kalau banjir, gempa, gunung meletus bisa terjadi. Dengan kondisi alam Indonesia yang sudah kita ketahui, tentunya kita perlu waspada dan berusaha untuk memperkecil peluang terjadinya bencana. Soalnya, hal tersebut bisa menyebabkan banyak kerugian. Tidak hanya manusia, tetapi juga semua makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Nah, teman-teman, ternyata ada loh cara untuk memperkecil dampak dari bencana alam itu. Ada yang tahu? Iya, betul. Kita bisa memperkecil dampak dari bencana alam itu dengan melakukan mitigasi bencana alam. Apa itu mitigasi bencana alam dan seperti apa upayanya? Yuk kita bahas. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Jika kita melihat dan belajar dari beberapa peristiwa bencana yang pernah terjadi di Indonesia, langkah-langkah apa saja ya yang harus diperhatikan oleh masyarakat Indonesia dalam mitigasi bencana? Karena Indonesia ada di daerah pertemuan tiga lempeng tektonik besar yang menyebabkan gempa bumi tidak bisa dihindarkan, kita juga bisa loh teman-teman untuk mengupayakan pengurangan dampak bencana gempa bumi, di antaranya sebagai berikut. Misalnya sebelum gempa, kita bisa mendirikan bangunan
sesuai aturan baku atau tahan gempa. Yang kedua, kenali lokasi bangunan tempat kalian tinggal. Ketiga, tempatkan perabotan pada tempat yang proporsional. Yang keempat, siapkan peralatan seperti senter, P3K, makanan instan, dan lain-lain. Berikutnya, periksa penggunaan listrik dan gas. Catat nomor telepon penting, kenali jalur evakuasi, ikuti kegiatan simulasi mitigasi bencana gempa, dan selalu mengupdate informasi tentang mitigasi bencana. Nah, ketika gempa, kita harus tetap tenang. Hindari sesuatu yang kemungkinan akan roboh. Kalau bisa, ke tanah lapang. Perhatikan tempat kalian berdiri. Kemungkinan ada retakan tanah. Kemudian turun dari kendaraan dan jauhi pantai. Lalu usaha yang bisa kita lakukan setelah gempa, cepatlah keluar dari bangunan. Gunakan tangga biasa. Lalu periksalah sekitar kalian. Jika ada yang terluka, lakukan pertolongan pertama. Lalu hindari bangunan yang berpotensi roboh. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan upaya apa saja yang harus dilakukan dalam mitigasi bencana, terutama bencana gempa bumi. Dengan memahami mitigasi bencana, semoga kita bisa lebih mempersiapkan diri dan tetap selalu waspada ya, dimanapun kita berada. Nah, untuk memudahkan kalian mengingat materi mitigasi bencana gempa bumi, Pak Robert punya satu koleksi lagu ubahan dari lagu Naik Beca ciptaan Ibu Sud. Yuk kita bernyanyi bersama. Tinggal di Indonesia bersama banyak gempa, tsunami juga ada di desa dan di kota. Ayo kita siaga agar selamat semua. Lekas-lekas pahami tandanya. Kalau gempa melanda, lindungilah kepala, jauhi dari kaca. Masuklah kolong meja. Saat gempa mereda, lari ke tempat terbuka. Jangan lupa bawa tas siaga. Jika gempa terasa 30 detik lamanya, buat lemah tak beda, tsunami bisa ada. Ajak seluruh keluarga ke tempat aman sementara. 30 menit waktu tersisa. Ayo berlari saja, tinggalkan mobil semua ke tempat yang kita bisa. 30 meter tingginya. Jika kita di sana, tsunami tak berdaya. Semoga selamat sejahtera semua. Semoga selamat sejahtera semua. Nah, mudah kan? Silahkan dihafalkan di rumah. Nah, teman-teman, kita sudah selesai membahas mitigasi bencana gempa bumi. Nah, gimana nih dengan mitigasi bencana yang lain? Kita akan bahas pada video-video berikutnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tetaplah sehat dan semangat. Sampai jumpa di video berikutnya.